Eh, Ya, oke. Kita mulai saja Kompak Siang tanggal 23 Oktober. Oke, selamat siang teman-teman Kompak, ya Kompak Lovers yang sudah tergabung di virtual Zoom ini ya. Untuk diketahui bahwa Kompak Siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis mulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, apa itu Kompak? Kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat apa? Ya, sepakat dengan firman Tuhan sebagai the highest authority, ya, otoritas tertinggi. Ya, siang ini dengan narasumber yang istimewa, ya, Pak Iwan Setiawan dari Depok. Selamat siang Depok. Oke, kenapa istimewa? Ini Pak Iwan ini dari seberang. Nanti kita tanya-tanya ya. Ya, teman-teman boleh tanya, boleh buka mikrofon ya. Kalau mau bertanya, ini kenapa ini satu orang nyebrang ya? Siapa yang bisa eh, berani nginjilin Pak Iwan ini? Nggak ada orang berani. Tapi kenapa bisa? Nah, ini dia. Ya, setelah mengalami pasti ya perjalanan panjang, berliku, hidup nyaman, mungkin hidup yang nggak mudah ya. Lagi mana? Pak Iwan kan luar biasa ya. Nah, kerjanya ini wah nggak ada hari libur kelihatannya Pak Iwan ya. Sibuk terus, saya telepon nggak bisa diangkat karena dia lagi perjalanan lah, di sinilah. Lalu liburnya kapan Pak Iwan? Kapan? Waktu tidur aja Kak. Ya oke, nggak apa-apa. Memang tidak ada hari ya tanpa firman Tuhan ya. Ya, tidak hari karena firman apa eh, Tuhan Yesus kan keren kan? Di Matius 4 ayat 4 dan Ulangan 8 ayat 3 kan, orang hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, teman Kompak Siang Lovers, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kesaksian hidup dari Pak Iwan Setiawan dari Depok. Ya, keturunan Makassar ternyata. Nah, saya lama di Makassar. Ternyata Pak Iwan nggak pernah di Makassar. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita tanya, ngapain? Tahu-tahu terdampar di Depok. Ya, kita tanya ya. Oke, sebelumnya Pak Iwan, saya ajak kita berdoa dulu ya Pak Iwan. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan bersukacita atas anugerah keselamatan yang pasti dan kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan berbincang-bincang dengan Pak Iwan Setiawan, bagaimana perjalanan hidupnya sehingga Pak Iwan bisa mengenal Kristus dan hidup di dalam anugerahnya. Dan biarlah Tuhan mengurapi setiap kami semua dan memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan YouTube ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, seperti biasa kita tak lupa saya sapa ya saat ini yang sedang menyaksikan tayangan di YouTube channel ini ya. Welcome to the room of revival and room of reform. Alright, selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Kita simak bersama ya, bagaimana kiprahnya Pak Iwan Setiawan dalam pelayanannya. Nggak pernah libur loh dia, Senin sampai Minggu, sampai Senin lagi. Susah, telepon dia nggak diangkat. Di perjalanan dia, lagi ngajar dia, lagi kuliah dia. Nah, akhirnya kita ketemu ya Pak Iwan ya. Setelah beberapa kali kita dengan susah saya komunikasi dengan Pak Iwan. Akhirnya baru ada waktu ini. Karena setiap hari tak ada hari tanpa pelayanan. Tak ada hari tanpa memberitakan firman. Ini pelayanan luar biasa ya. Sesuai dengan perkataan Yesus kan. Matius 4 ayat 4 dan Ulangan 8 ayat 3. Ya, nah, semuanya ini dan banyak teman-teman di virtual Zoom ini maupun yang sedang melihat tayangan di YouTube channel ini, mereka juga ingin tahu siapa sih Pak Iwan ini, kenapa dia berani membuat keputusan ya. Saya harus memastikan bahwa bagi Anda yang sedang melihat YouTube channel ini jangan lupa bisa menuliskan komentar ya,
dan tekan tombol subscribe, comment, like, and share. Juga tekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan mendapatkan atau dikirimkan notifikasi oleh YouTube channel ini setiap kali ada konten baru dari YouTube channel ini. Oke, izinkan saya share satu firman Tuhan ya, Pak Iwan. Ya samalah sama kemarin. Kolose 4 ayat 5 ya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu adalah sesuatu yang diciptakan. Karena seringkali kita katakan, aku nggak punya waktu. Masih ada mikrofon yang bocor tuh, Ibu Sri. Pak Karel bisa dimatiin. Ibu Sri Mujiati. Mikrofonnya bocor. Ibu Sri Mujiati bisa dimatikan mikrofonnya. Ya, alright. Oke. Waktu ini memang adalah sesuatu yang diciptakan. Karena seringkali kita mengatakan, aku nggak punya waktu Pak Iwan. Itu sebenarnya sama aja seperti mengatakan, aku nggak mau. Waktu untuk bertindak adalah sekarang Pak Iwan. Dengar baik-baik. Tidak pernah terlambat untuk memulai sesuatu. Jangan buang-buang waktu yang ada untuk hal-hal yang nggak penting. Ya, your success will be in direct proportion to how you spend your free time. Kesuksesan Anda adalah berbanding lurus dengan bagaimana Anda menghabiskan atau menggunakan waktu luang Anda. Oke, kita kembali ke Pak Iwan. Ya, kita bisa ceritakan Pak Iwan ya. Teman-teman yang mungkin masih belum kenal ya, Pak Iwan ya. Ada Pak Beni ya, Pak Beni di Serpong, ada Ibu Sri Mujiati di Tayupati, Jawa Tengah. Ada Willy di Malang. Ya, ini adik saya. Oke, ya di YouTube channel ada berapa orang? Ada 7.000 orang. Oke, alright, Pak Iwan. The times begin now. The floor is yours. You can start now. Oke, silakan Pak Iwan. Saya akan berikan layar ya, Pak, layar untuk Pak Iwan bentar ya, supaya bisa melihat semuanya. Alright, oke, the floor is yours. Pak Iwan. Oke, salam semuanya. Selamat siang, terima kasih buat Pak Andre yang telah mengundang saya sebagai narasumber atau pesaksi untuk menceritakan kabar baik tentang keselamatan, suatu yang memang luar biasa yang saya terima. Dan juga selamat siang mengucapkan kepada teman-teman semuanya dan juga Ibu Melani dan sahabat saya. Ya, ada Ibu Melani sahabatnya ternyata saya. ya. Sama-sama Depok ya. Pakai bendera Depok ini. Keren. Iya, tubuh Kristus sering melengkapi ini Pak. Oke, mungkin saya tidak akan panjang lebar, singkat padat. Latar belakang saya memang dari kecil terdidik, terbina dari keluarga Muslim. Papa saya memang dari Makassar, Bugis Cileponto keturunan. Mama saya orang Sunda. Saya memang tidak minta dilahirkan jadi orang Kristen. Saya terbina, terdidik di sekolah ibtidaiyah, sekolah Islam, di sekolah madrasah, di sekolah aliyah, jadi tempat mondok lah begitu. Tapi berjalannya waktu, sesuatu yang berbeda dalam diri saya lewat penglihatan, lewat mimpi, banyak hal yang saya alami secara spiritual. Mungkin orang tidak akan pernah percaya, tapi ya tidak apa-apa, saya running well saja, saya menjalani aja. Dimana waktu itu saya benci dengan orang Kristen, tidak suka orang tersebut kok menyembah Tuhannya manusia, kok Allahnya beranak. Itu pemahaman sebuah konsep yang saya memang tidak tahu. Tidak paham. Pak Iwan bisa diceritakan keluarga, mengenai keluarga dulu. Ya, keluarga ya, berapa keluarga bersaudara. saya, ya silakan. pasti akan ke situ. Keluarga Teman-teman saya memang semuanya mungkin Muslim. tahu nih. Ya. Keluarga saya semuanya Muslim. Oke. Papa mama saya Muslim. Kakek nenek saya juga Muslim. Kebetulan kakek saya dari ibu adalah turunan Arab Sukabumi ya.
Seger, pahamnya Seger. Kalau dari papa itu keturunannya Betawi, itu Betawi Makassar. Saya dua perpaduan antara Sunda dan Makassar, dan juga ada tambahan dari kakek adalah Arab. Nah, bukan persoalan masalah turunan, tapi masalah keselamatan itu berbeda. Amin. Nah, ketika pun saya nikah, istri saya orang Sunda, latar belakangnya tidak jauh beda, Muslim juga. Saya lebih dulu Kristen. Nah, kembali tadi dulu saya memang tidak suka sama Kristen, saya benci sama orang Kristen, benci tanpa alasan karena memahami konteksnya adalah Islam, apa Kristen itu kafir. Kristen itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah apa namanya manusia yang dituhankan, yang dibuat patung dan sebagainya. Saya terlibat juga waktu itu dulu dengan apa yang namanya bakar gereja gitu ya. Itu satu momen yang memang berasa puas menurut saya, itu jihad gitu ya. Tapi karena memang itu tidak paham, yang tidak boleh ikut-ikutan waktu itu. Karena memang dasarnya memang tidak suka itu. Dasarnya memang tidak paham. Dan ketidaksukaan itu tujuan tidak membakar gereja, tujuan sih memang cari teman yang memang kita dulu terlibat narkoba ya. Jadi jual beli narkoba di zaman dulu kan tidak separah sekarang. Jadi ujung-ujungnya ke situ. Itu singkat saja. Jadi tidak perlu diperpanjang. Nah, langkah berikutnya adalah gimana saya memahami kekristenan itu. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat bukan tanpa ada sebuah proses. Prosesnya panjang. Prosesnya berliku-liku, prosesnya tidak mudah, prosesnya harus diusir keluar dari keluarga. Dan kalau cerita sekarang ya simpel, kedengarannya enak. Tapi ketika menjalani saya akan kembali waktu ke Islam. Karena ya pemikiran saya waktu jadi Kristen pasti kan kaya gitu kan. Karena lihat materi. Katanya kekayaan itu bukan sebuah ukuran gitu. Ternyata kekayaan di dalam Kristus adalah anugerah. Efesus 2:8-9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, tapi adalah anugerah, only by grace. Proses pacaran pun sama. Saya dengan istri berbeda keyakinan. Saya meyakinkan istri. Pertama kali yang saya yakinkan adalah istri untuk memenangkan jiwa istri saya. Saya nikah tahun 97. Dikaruniai anak 98, hanya beberapa bulan kosong. Sekarang anak saya perempuan semua, sudah melayani, sudah ikut pelayanan seperti papahnya. Bagaimana saya menjadi imam yang benar, imam yang baik, menjadi contoh, menjadi teladan. Proses perjuangan itu tidak cukup hanya sekedar contoh. Dan saya mengecam pendidikan agama atau pendidikan teologi pun itu dari hasil beasiswa. Saya dari sebuah gereja yang memang dulu saya tertanam di sebuah gereja GBI. Mungkin Bapak Ibu kenal yang namanya Gereja Paniko ya. Ya, Saya Pak Iwan. Iya. Pak Iwan. Ya. Bisa dijelaskan sebelum melangkah terlalu jauh. Mungkin teman-teman akan bertanya, kapan Ya. ceritanya Pak Iwan bisa mengenal Tuhan? Siapa yang nginjili dia atau Iya. dari mana Ya. itu? Ya, itu Iya, yang iya. mungkin teman-teman pasti akan kepingin tanya. Tapi mau tanya, takut teman-teman. Nggak ada berani buka Oke. mikrofon. Iya, iya, iya. Oke, silakan. Oke, lanjut ya. Nah, jadi Ya. ketika saya menerima Tuhan Yesus itu memang 2 tahun sebuah proses yang memang tidak cukup mudah. Saya mempelajari, membaca banyak Quran sendiri, Quran itu sendiri. Karena Quran mengajarkan saya. Contoh begini, kesalahpahaman saya terhadap Kristen dulu bahwa agama Kristen adalah agama penjajah. Agama Kristen agama pagan. Orang Kristen itu orang kafir. Orang Kristen Allahnya 3. Kitabnya palsu. Nah ini mulai dari sini. Masa Tuhan bisa mati disalib gitu. Yesus masa dikatakan anak Allah kan gitu. Yesus bukanlah Allah kan begitu. Allah kok beranak ya Pak ya? Allah kok beranak. Bahkan saya ekstrim banget bahwa Yesus itu agamanya Islam kan begitu. Itu tuh pemahaman yang memang saya bangun sendiri ya. Dan Tuhan Kristen kok beranak gitu kan tadi kan. Kok bisa mati disalib. Kristen Allahnya 3 gitu. Mana ada Tuhan berdoa sama Tuhan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Nah satu kali saya ditunjukkan satu ayat
yang bisa menguatkan saya berdoa, saya berpuasa gitu. Saya pengen tahu seperti apa sih kalau memang Tuhan menunjukkan kalau Isa itu atau Yesus itu Ya, Allah siapa yang yang benar. menunjukkan ayat itu, Pak Iwan? Nah, ketika saya sholat tahajud pada jam 2 pagi, saya bukan menemukan ya. Saya membaca surat Al-Imran ayat 3. Boleh dibuka tadi di Google. Al-Imran 3 ayat 45 45, dikatakan, 45 ya. Itskolati malaikatu ya Maryamu indallaha yubasiruki bi kalimati min husmul Isa ibnu Maryam wajihan fi dunya wal akhir wa min al muqarrabin. Dikatakan bahwa ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat kata Allah yang datang dari kata Allah namanya Al-Masih Isra Putra Maryam. Yang perlu digarisbawahi yang di ayat C-nya, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada dia. Saya kaget. Saya berguru lagi, saya tanya ke beberapa ustadz gitu ya, teman-teman saya, dan juga saya tanya lagi kan ke pendeta juga ada yang ngerti kan gitu. Tapi berjalannya waktu saya diketemukan lagi, saya baca lagi ayat Az-Zuhruf 43:61. Dikatakan wa innahu la ilmu syaati tamtru nabiha wa tabi'u dasyaratal mustaqim. Sesungguhnya Isa itu adalah jalan yang lurus. Percayalah akan dia, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Di ayat Jadi mana itu, Pak? Di Al-Junub apa? Az-Zuhruf Al-Zuruf. 43:61. Oke. Ya, Az-Zuhruf. Boleh dibuka di Google. Silakan artinya aja boleh dibaca. oke. Bahkan dikuatkan lagi di surat Quran 19 Maryam ayat 17 dikatakan Isa Al-Masih adalah Allah yang menjelma, yang nujul menjadi manusia. Jadi Allah nujul menjadi manusia, bukan jadi batu, bukan jadi buku, tapi firman yang hidup, la ilmu li syaati tam tadabiyah, yang memberikan jalan. Jadi Isa itu pemberi jalan. Terlepas dari orang suka atau tidak suka, pernyataan saya ini kontroversi, memang saya bisa memahami orang yang tidak mengerti pengalaman spiritual saya ya. Ternyata memang lewat mimpi, lewat teman, lewat perkumpulan, lewat persekutuan. Bahkan saya di satu tempat di mana di gereja waktu itu, setelah saya mulai belajar, belum dibaptis, ada namanya dulu PA, pendalaman Alkitab, atau PA pemilih altar gitu. Tiba-tiba saya serasa ada dipeluk di belakang sama orang, tapi orang itu nggak kelihatan, tapi ada rasa damai, rasa sukacita, ada berbeda sesuatu yang saya rasa. Jujur Pak, dulu saya memang pemabok juga. Teman-teman saya preman di Terminal Bekasi. Siapa yang kenal Iwan di Terminal Bekasi? Saya pemalak kumpulan anak-anak sekolah yang memang saya palak untuk beli obat minuman. Nah, saya ketemu istri saya itu di terminal. Istri saya masih SMA. Kalau berangkat sekolah saya jadi jagoan premannya karena memang saya temer di sana, saya mau kumpulan orang Batak di Terminal Bekasi. Tahun 92. Ya, Ya, sebentar, Pak Iwan. bisa dengar saya? Ya, Ya, Pak Iwan berarti nggak ada yang ngilin ya. Pak Iwan menemukan ayatnya Al-Imran 3 ayat 45 sama Al-Juruf. Al-Juruf. Dia menemukan sendiri ya. Iya, karena Jadi memang karena mungkin baca. Roh Kudus yang bekerja lewat Iya, saya Pak banyak Iwan ya. sering baca-baca. Tidak ada yang ngilin. Ya. Dulu saya kalau baca kan tanpa baca artinya ya. Kebetulan Ya. saya punya Al-Quran yang 3 bahasa dari pesantren saya bawa. Saya sering baca, coba mulai baca. Awalnya dari benci yang tidak suka itu, tapi kok saya penasaran gitu. Dari penasaran itu Tuhan tunjukkan, itu acara Tuhan. Kan Tuhan bilang begini, bukan kamu yang memanggil kamu, tapi akulah yang memanggil kamu. Jadi artinya bahwa saya dipanggil, saya percaya bahwa Tuhan punya cara untuk memanggil saya untuk menerima keselamatan. Amin. Karena kasih karunia tadi kamu diselamatkan iman, bukan hasil usaha dan hasil pekerjaanmu. Ya. Nah itu satu awal di mana saya memulai. Nah saya tidak langsung ketika menemukan ayat-ayat itu juga saya nggak langsung masuk Kristen, enggak. Proses lagi saya banyak tanya, saya mempertimbangkan benar apa enggak sih kan begitu. Apa benar dari Tuhan? Karena saya belum tahu Tuhan itu seperti apa, Nabi Isa. Karena saya pelajari sampai hari ini Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus ada berbeda. Cuma riwayatnya memang sama. Gitu. Tapi tokoh yang berbeda. Nama boleh sama, ibu boleh sama, bapak boleh sama, tapi kisah hidupnya yang sangat berbeda. Gitu.
Nah, itu yang saya pahami sekarang. Dulu saya percaya bahwa, bukan mengklaim ya, saya baca ayat ini percaya bahwa ini ditujukan kepada Yesus saya yang sekarang. Ternyata mungkin kembali pada konteks zaman, keadaan zaman pada saat itu ditujukan kepada siapa? Yang saya yakin sih kepada Nabi Isa, yang saya anggap sekarang sebagai Yesus, bukan anggap memang Tuhan saya Kristus, kan begitu. Nah, Ya, saya tidak mau jadi sebentar Pak pembenaran. Iwan. Sebelum terlalu jauh ya. Ini Pak Iwan kan nggak Ya, ada yang nyinjilin ya, nggak ada yang berani. Bagaimana ya, berani sama tukang palak lah, preman, preman terminal lah, ya. ya toh? Nah, karena Pak Iwan menemukan itu ayat, ya, surat Al-Imran 3 ayat 45. Kira-kira ke teman-teman yang radikal, yang suka eh, mengkafir-kafirkan kita ya, apa mereka juga nggak tahu tuh bunyinya ayat surat Al-Imran 3 ayat 45 dan Al-Juluk sama surat Maryam itu, apa mereka nggak pernah baca atau nggak tahu mereka? Saya yakin sih sebagian orang termasuk para alim ulama, termasuk para ustadz, saya yakin tahu. Tahu Tapi kan ya. kembali kepada tafsir, kembali kepada pemahaman, kembali pada konteks. Kan orang akan menginterpretasikan berbeda-beda. Tapi saya memahami karena mungkin awal tadi saya memang terpaut dengan Kristen itu karena kebencian, karena ketidaksukaan, saya mau belajar. Saya kan setelah itu kan ditujukan ketika saya lari ke Ambon 9 bulan itu, saya kan di sana kumpulannya orang-orang Kristen yang memang bikin masjid sama-sama, bikin gereja sama-sama. Kalau kondangan itu ini untuk Muslim, untuk Kristen, itu ada kebersamaan yang luar biasa. Nah, saya kan ditujukan di situ, bahkan pulang ke Jakarta itu setelah mengalami sebuah apa ya, sebuah sebuah pelarian gitu ya, kembali ke Jakarta itu, saya mencari kebenaran itu ya Alkitab saya cari. Quran memang sudah menemukan itu, tapi saya tidak yakin. Maka ada perpaduan. Boleh dikatakan orang kan perbandingan gitu. Saya tidak mau perbanding-bandingan sebenarnya, tapi karena itu di mana saya saat itu belum tahu apa-apa, belum mengerti, belum sekolah teologi, hanya mencari menurut ukuran saya benar atau tidak. Nah, mungkin saya tidak ada guru yang memang membimbing saya, tidak ada pendeta yang mengajari saya untuk apa sih keselamatan itu, tetapi saya mencoba mencari dengan melihat fenomena di Ambon itu, di Maluku Tenggara, di daerah Monreli, di Kisah. Saya lama di sana melihat fenomena kebersamaan, kesatuan orang-orang Muslim dengan orang Kristen. Tidak ada padangan perbedaan. Di Jakarta kan Pak Iwan ke sangat-sangat Ambon berbeda. ngapain Pak? Apa penginjilan atau tugas Bukan. Ya, saya apa bilang itu? tadi, saya menjadi pelarian pada saat pernah ngalamin bakar gereja di Bekasi. Oh, Itu. Saya kabur ke sana, kurang lebih ya 9 bulan lah. ya, Nah, sebenarnya saya tidak mau perpanjang itu, saya oke, persingkat aja gitu ya, kan. ya, oke, Karena itu bagi saya masa kelam yang memang aduh sangat berat betul, gitu. ya, Nah, tapi itulah liku-liku saya, kehidupan saya ketika balik dari Ambon itu ya malah saya mencari Injil. Pengen perbandingan. Saya tetap pegang teguh Quran. Bahkan sholat tahajud yang saya lakukan itu setelah baca Quran dan baca Injil gitu kan. Tapi yang jadi keputusan oh, adalah ngambil menjadi orang Kristen. Tetapi juga nggak langsung. Saya tanya pendeta, bilang tolong tunjukkan ayatnya di mana kalau Isa Al-Masih itu Tuhan. Terus di surat saya menjadi doktrin dalam pikiran saya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dikatakan Allah Esa tidak beranak, tidak beri, berarti tidak diperankan. Nah, itu kan menjadi kontra di dalam pikiran saya. Memang gampang menerima itu, enggak. Saya terbentuk dari kecil seorang Muslim. Saya terbentuk dari kecil diajar Muslim. Muslim sangat bagus, sangat baik, mengajari saya tentang ketaatan. Kebetulan keluarga saya kan harus wal jamaah atau dikatakan Nahdlatul Ulama ya. Jadi lebih toleransi lebih tinggi gitu. Nah, di sini yang memang menjadi apa ya? Menjadi beban buat saya waktu itu, saya pilih Kristen atau Islam ya. Tapi ya Tuhan tunjukkan. Saya dengan banyak belajar, saya dengan banyak melihat. Menemukanlah, bukan menemukan, dan ditujukanlah ayat itu. Menguatkan saya. Saya menerima ayat itu tentu dengan referensi lain. Banyak contohnya agak sedikit melenceng guru saya. Seorang Babah Nur Sena itu kan luar biasa. Ahli sejarah juga, dokter lagi kan. Menguatkan dengan ayat-ayat itu. Walaupun saya bilang kita tidak perlu cari kebenaran di ayat lain atau di Alkitab lain. Cukup Alkitab sebagai sumber atau narasumber kebenaran. Sebagai sumber kebenaran yang mutlak, yang absolut. Tetapi perjalanan saya memang ditujukan itu. Mungkin jalannya itu gitu.
Nah, Ya, terlepas bentar orang Pak, akan menafsirkan berbeda ayat ini. Pak Iwan, bentar ya. Waktu Pak Iwan belajar ini Alkitab segala macam, bagaimana komentar saudara-saudara Pak Iwan atau ibunya Pak Iwan? Belajar apaan itu? Itu apa haram? Atau teman-teman sahabatnya Pak Iwan ada komen nggak? Pak Iwan ngapain baca-baca ituan? Ada komen Dulu, nggak itu? ya dulu sih memang waktu saya belajar belum ketahuan di meja belajar Oh, saya. Tetapi setelah saya ngambil keputusan masuk Kristen dan ketahuan saya Kristen, ya baru. Dan itu juga ya memang namanya orang tua pasti pengen memberikan yang terbaik buat anaknya gitu. Bahkan sebenarnya saya sampai terusir 8 tahun dari keluarga karena memang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah ke gereja itu juga. Dulu saya oh, ke gereja takut banget bawa Alkitab itu saya pakai kantong plastik hitam. Kalau oh, ada orang lihat saya udah takut duluan. Betul. Waduh, jangan-jangan saya, jangan-jangan saya. Jadi kayak paranoid gitu, kayak ketakutan gitu kan. Nah, rasa takut itu menghantui, tapi setelah gereja rajin, terus ikut diarahkan yang namanya dulu ada apa namanya komsel gitu lah ya. Nah, saya mulai ikut-ikutan. Itu belum dibaptis, saya masih ikut-ikutan, saya nggak mau dibaptis. Setelah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, tahun 96, baru saya dibaptis. Karena saya udah yakin, karena ikut katekisasi begitu, ikut ya. pendalaman Alkitab. Nah, Sebentar, baru sebentar Pak ada Iwan. beasiswa. Menarik Ya, ya, menarik Pak Iwan. Ini perjalanan menuju ke apa? Menuju ke keselamatan itu ternyata tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar, ya kan? Ya, ya, ada harga yang harus dibayar, nggak mudah. Ya, disinilah eh, Pak Iwan ternyata berani mengambil keputusan ya, bahwa ada ya, sesuatu harga yang dibayar, mungkin dikucilkan, bahkan dibenci, ya nggak? Nah, ya. itulah artinya pikul salib. Nah, eh, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan open mic ya. Jadi boleh bertanya karena waktunya nggak banyak. Nah, karena waktunya nggak banyak, silakan open mic saja. Silakan bertanya. Yang saya tanyakan lagi, Nah, Pak Andre, ya, Pak Karel, Pak silakan. Andre, Ya, silakan Pak Karel. halo, halo, Ya, ya dengar boleh. saya ya. Ya, Selamat siang Pak Iwan. Ya, Saya mau tanya Pak, ya, pada waktu Pak Iwan ambil keputusan, suaranya Pak. hilang suaranya Pak Karel. Oh, jaringan pasti terpental. Bentar lagi terpental ini pasti. Udah ada. Terpental dia jaringannya. Ya, Oke, ada teman-teman yang mau bertanya. Silakan open mic. Jadi waktunya nggak banyak. Jadi Saya sebelum siapa? Melani. saya Pak Andre. Alright. Oke, ini sahabatnya Pak Iwan ini. Oke, Saya silakan Mel. kenal banget Pak Iwan. Cuman saya nggak tahu banyak tentang perjalanan Pak Iwan ya. Jadi saya mau tanya nih, kalau sekarang keluarga orang tua gimana? Apakah sudah menerima atau memang masih sama dengan agama yang dulu, Pak Iwan? ya. Makasih Melan. Jadi gini Melan, waktu saya telah terusir sekitar 8 tahun lalu, walaupun setahun 2 tahun saya pernah balik, datang kan masih tidak diterima. Saya coba menginjil. Tapi setelah 8 tahun, yang pertama kali ketika saya injili adalah mama saya. Mama saya itu kan sakit, saya tidak boleh dijenguk, tidak boleh datang. Tapi Oh, akhirnya keren. diterima. Di situ saya mendoakan mama dengan doa. Oh, Dengan doa Kristen dan keluarga yang di luar, saya di dalam kamar bawa anak istri saya berdoa untuk kesembuhan mama saya. Mama saya tidak bisa bisa ngomong, cuma hanya apa ya dengan isyarat. Mama percaya Nabi Isa, Mama percaya Yesus Kristus yang pasti menyembuhkan, percaya. Mama mau terima Yesus, mau. Ingat tanpa paksaan, Iwan tidak memaksa Mama, karena Iwan sudah Kristen. Cuma mereka sudah menolak, tapi sekarang Iwan sudah kembali, mereka sudah menerima Iwan apa adanya. Saya doakan mama saya. Setelah 2 minggu saya doakan, setelah menerima Yesus, mama saya meninggal. Terlepas dari itu,
kakak ibu saya, uak saya, nggak lama sakit juga. Saya doakan di Sukabumi, saya datang, pengen didoakan Iwan. Aku bilang, Iwan orang Kristen sekarang, beda lagi, nggak apa-apa, pengen didoakan. Nah, Iwan mendoakan, bilangnya mih ya uak, mendoakan uak percaya dengan Allahnya Iwan, percaya. Uak menerima uak Isa Almasih Yesus sebagai Tuhan Selamat. Saya doakan seminggu, kadang meninggal juga. Nah, saya karena kaget, Pak. Jangan-jangan saya punya karunia kematian untuk mendoakan orang mati kan begitu. Sempat shock gitu, Pak. Tapi ya kembali saya percaya Tuhan. Segala sesuatu Tuhan punya Pak urusan. Iwan ini malaikat pencabut nyawa ya. Iya, jangan takut begitu kan, aku meninggal. Gitu. Tapi saya percaya Bahaya ini. walaupun dikuburkan secara Muslim, dikuburkan secara adat Muslim, ada tahlilan ya, saya ikut juga. Ada yasinan ya silakan saja. Yang penting iman, mama saya sudah terima. Begitu juga kakak perempuan Amin. saya sudah melihat dua mama sama uak saya, kakak saya malah datang waktu sakit di rumah saya, semuanya sakit. 1 minggu di rumah saya doakan. Dia nerima sampai puji-pujian, nyanyian, sampai nyanyian pujian yang saya nyanyikan bersamaku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Saya nyanyikan itu berulang-ulang. Saya sama-sama pegang tangan sama anak saya, sama anaknya yang perempuan. Kakak perempuan saya pulang 2 minggu dari rumah saya, ke rumah sakit, pulang, meninggal juga. Dikuburkannya sama, tidak apa-apa. Teman pondok pesantren saya, senior dan adik kelas, juga sama, saya diundang, kita tidur sama-sama ngobrol, sharing-sharing kenapa Iwan jadi Kristen. Ya saya cerita apa adanya. Dan ada yang bertobat sekarang jadi pendeta di Lampung kalau tidak salah. Nah sekarang saya Keren. posisi saya sekarang di sekolah adalah saya sebagai guru agama. Kristus kecil yang saya sedang Kristus kecil yang saya sedang gembalakan adalah murid-murid saya. Dan bagaimana mengarahkan, membina iman mereka, pertumbuhan iman mereka, supaya mereka bukannya sekadar rajin di gereja, nggak cukup rajin di gereja. Buat apa kita ke gereja perpuluhan persembahan kalau hidup kita tidak berbuah? Yang terpenting adalah buah jiwa dan buah roh. Amin. Sehebat apapun kita di dunia tanpa buah jiwa, buat apa kita ikut persekutuan seperti ini, ikut ke gereja, padus, pinter, semuanya keren, hebat. Tapi mana buahmu? Mana buah pertobatanmu? Mana buah pelayananmu? Itu yang saya terapkan buat anak-anak saya, termasuk keluarga saya. Makanya kenapa saya akan menyuruh Tritunggal? Saya menolak Tritunggal dulu ketika tidak punya Yesus karena Tritunggal. Makanya saya pahami konteks sejarah dan budaya Yahudi. Makanya saya dulu memahami bahwa orang Kristen itu primitif. Masa Tuhan, manusia di Tuhan, primitif banget kan. Ternyata di balik itu kata kontrak Tritunggal itu sudah ada dulu sudah berdasarkan Alkitab. Jadi konsep Tritunggal itu sudah ada sumbernya Alkitab. Kalau kita melihat bagaimana Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan kan jelas. Pada mulanya kita garis bawahi Allah menciptakan, kata Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, ya kan, menutupi samudra raya, dan dikatakan garis bawahi lagi roh Allah. Jadi dua ya, Allah menciptakan, roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Yang ketiga, berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang. Jadi jelas konsep Tritunggal itu sudah ada yang disebut satu kesatuan, yang disebut konteks satu entitas. Kalau orang Islam mengenal tauhid, kalau kita mengenal entitas. Jadi konteks Tritunggal itu bukan bicara keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah yang kita pahami dalam konteks Tritunggal. Nah, saya mengajar ke anak-anak ya tentang Tritunggal lebih mudah gitu ya. Jadi Allah yang Esa itu harus dijelaskan dalam sebuah konsep. Kristen konsepnya Tritunggal, kalau Muslim konsepnya Tauhid. Tritunggal dibilang tadi bukan bicara keberapaan Allah, Allah itu 1, 2, atau 3, tapi kebagaimanaan Allah. Artinya bagaimana Allah yang Esa dijelaskan dalam konsep iman Kristen, yaitu disebut Tritunggal gitu. Satu entitas, satu kesatuan. Saya ambil contoh buat anak-anak yang simpel tentang Tritunggal, itu kan ngejelimet banget saya.
Tubuh kita itu terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Manusia ini terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh tidak bisa dilepaskan, atau tubuh itu daging, jiwa itu atma, pikiran, perasaan, kehendak. Dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Ada roh. Nggak mungkin jiwa kita, daging kita tanpa roh. Itu kan terlepas. Jadi gambaran Tritunggal itu tubuh kita. Tubuh, jiwa, dan roh merupakan satu kesatuan, merupakan satu entitas. Nah, dulu saya menentang itu tentang Tritunggal. Ternyata Tritunggal itu mudah dipahami dengan iman kita. Jadi saya menyampaikan kesaksian ini karena bertolak belakang dulu dengan masalah entitas, satu kesatuan. Seperti itu Melani, jadi latar belakang keluarga saya sampai hari ini saya Keren, diterima, keren. saya sudah bebas banget, kita sudah Wah, mengikuti ini kemana-mana. paket lengkap ini. Kesaksian Bahkan plus saya pemuritan. di pinggir, ya, saya di mana? Saya sama anak-anak sering di terminal, apa bukan terminal, apa di lampu merah sering minta izin sama anak-anak jalanan ngamen, saya suka ngamen. Tujuannya apa sih ngamen itu di anak? Hanya mencari jiwa. Saya tidak ngomong Injil, saya ngomong kebersamaan, ngomong kedekatan, ngomong hati ke hati. Saya bilang tadi satu apologet, Ya, apologia teks aslinya. Kalau Bapak bisa baca atau bisa cari di 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Raja, sebagai Tuhan, ya kan? Dan siap sedialah pada segala waktu memberi pertanggungjawaban, apologia. Kita baik. tuh pertanggungjawaban iman kita. Kamu Kristen ya? Berapa buah jiwamu dalam umur dari 1 tahun sampai 50 tahun? Belum pernah. Saya rajin ke gereja doang. Kristen yang abal-abal menurut saya. Karena kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban, kita harus jelaskan. Saya banyak ditanya. Dan kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu, kata Alkitab, tetapi harusnya dengan lemah lembut dan dengan hormat. Dan saya baca satu sejarah nih Pak. Kita ngomong sejarah sedikit aja. Oke. Pahami konteks sejarah, saya bilang, dan budaya Yahudi. Karena saya memang masuk Kristen itu tidak hanya sekedar pengalaman spiritual, tapi saya harus melihat latar belakang itu Alkitab. Alkitab lebih dulu atau enggak, ternyata betul. Contoh percakapan pembahasan tentang Tritunggal. Ketika zaman kekhalifahan Al-Mahdi atau Muhammad bin Abdullah atau yang disebut dengan Abdul Mahdi, itu sudah menceritakan atau memperdebatkan tentang Tritunggal. Muhammad bin Abdullah bin Mansur disebut Al-Mahdi berdebat atau meminta kesaksian seorang patriark namanya Timotius I. Pemerintahan Abbasiyah abad ke-7 tahun 1200 dengan patriark Timotius I membahas tentang etika, tentang Tritunggal dengan etika, dengan sopan dan santun. Yang dipertanyakan oleh Muhammad bin Abdullah Al-Mansur atau Al-Mahdi tentang Tritunggal. Jadi dulu itu sudah dibahas ramai tentang Tritunggal, maka saya dikuatkan dengan baca buku itu. Ya. Contoh lagi sains Theophilus, fakta sejarah Natal, tentang Natal ya. Propius Josephus tahun 37 sampai 1 Masehi. Theophilus menulis tentang Tritunggal gitu. Jadi sudah banyak sumber. Ya. Pak Iwan, oke. Ya. Kita kembali ke testimoni ya. Ya. Waktu Pak Iwan ini ada Pak Karel yang baru masuk lagi. Tadi terlempar ya, Pak Karel. Ya, oke. Ya, mau nanya. Saya mau tanya ya, Pak Karel. Ya. Pak Iwan. Pak Iwan waktu menginjilin orang, ya terutama orang seberang lah ya. Ya. Pernah nggak mendapatkan seperti tantangan atau problem atau apa? Bisa tolong diceritakan Pak Iwan? Ya, banyak Pak, banyak sekali. Kalau bisa ceritakan kita apa yang terjadi? Meyakinkan seseorang, saya kan dikatain kafir, dikatain murtad, dikatain primitif. Ya, untuk menginjili seorang itu sebenarnya saya membangun persahabatan dulu. Saya nggak langsung ngomong itu. Membangun persahabatan, membangun kedekatan, hati ke hati. Sampai hari ini nih di sekolah Kristen hanya 3 orang. Saya bersahabat dengan Ustadz Aan. Itu kalau bicara agama tidak ada perbedaan. Dalam pengertian kita saling mengisi dialog berarah. Jadi untuk memenangkan, contoh lagi nih, ada satu keluarga itu Muslim. Waktu itu dia sharing kepada saya, dia anaknya mau nikah dengan beda agama. Oke. Beda server ya?
Tabel ya. Ya. Oke. Ketika saya Silakan. mendoakan dia, terus saya ngobrol dengan dia. Kalau bicara agama Kristen, ada satu jaminan yang kuat. Keselamatan pasti dijamin. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa atau kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi ada satu jaminan, satu nama yang bisa menyelamatkan di golongan jagat raya ini. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Itu saya yakin banget karena saya sudah menerima itu dan saya bisa mentransfer kepada orang atau meyakinkan kepada orang atau membawa orang hanya dengan buka sejarah, menceritakan itu enggak, menceritakan Allah itu siapa. Itu lebih mudah daripada saya ngomong ini Injil di Quran kita aduk, enggak. Tidak akan pernah titik temu. Orang pasti punya persepsi sangat berbeda. Biarlah bagian saya melakukan itu, ternyata keluarga itu menerima Yesus sampai sekarang sudah 2 tahun. Dan keluarganya menerima Yesus semua dan dimenangkan. Saya tidak perlu gembar-gembar di YouTube, saya menangkan juga enggak. Itu udah bagian, harus memuridkan. Karena saya murid, harus memuridkan. Karena saya saksi, apa yang menjadi saksi menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan, keselamatan terutama, menceritakan tentang Tuhan. Kalau kita tidak bisa menjadi saksi, buat apa jadi Kristen? Omong kosong, iman tanpa perbuatan, nol kata Tuhan. Seperti Ya. itu. Lebih Oke, mudah. Pak Iwan. Ya, ini kelihatannya ada Pak Gibson dari Pekanbaru. Selamat siang Pekanbaru, mau bertanya katanya. Silakan Ya. Pak Gibson, open mic. Pak Gibson Pekanbaru, selamat siang Pekanbaru. Tes. Bisa dengar saya Pak Gibson? Sebentar ya, baterai saya lobet. Ya, siap. Pak Karel, kalau ada yang mau bertanya, siap-siap ya. Setelah Pak Gibson, Pak Karel tadi belum sempat bertanya, terlempar keluar karena jaringan kelihatannya. Ya. Tadi Pak Gibson angkat tangan itu. Iya, Pak Gibson, saya suruh bertanya, namanya masih jaringan kan? Nggak Pak muncul. Gibson. Nggak kedengaran, Pak Gibson. Halo, Pak. Iya, oke. Very good. Masuk. Iya. Sinyal. Salam kenal, Pak Setiawan. Ya. Ini dari Pekanbaru, Pak Iwan. Salam kenal, Pak Iwan. Pak Iwannya? Ya, salam kenal, Pak. Pak Iwan dari mana? Dari Depok, Depok ini. Lambat masuk dia. Nggak tahu. Ya, baru masuk dia. Mungkin baru masuk kali. Iya. Nggak tahu ceritanya ini. Tapi saya sudah ikut sebentar barusan. Yang saya petik ada tadi ketika mengenal Yesus, ada di ayat Al-Quran yang didapat oleh Pak Iwan. Itu luar biasa. Iya. Jadi ayat itu apakah pernah Pak Iwan bacakan itu dalam hal menginjili terhadap kaum Kedar juga? Banyak, Pak. Bukan sekali, sering. Pasti itu memang menjadi alat. Tapi sebenarnya saya tidak mencari pembenaran dari ayat itu. Saya tidak mencari pembenaran ayat itu, tapi sumber itu bisa menguatkan. Karena itu jelas banget. It's kolati malaikatu ya Maryam indallaha yubasiru. Di kalimatku kata Allah yang memusi rahim atau rahman kekasih gitu, dalam tubuhnya Maria. Siapa? Isa Al-Masih putraku kata Tuhan. Putra dalam pengertian bukan primitif Allah tukawi, katakan itu tukiam sama tukimin lahir tuh hijau begitu ya, bukan itu. Jadi bukan secara fisik, tetapi bagaimana Allah menjadi firman yang hidup itu adalah kalimatnya, perkataannya. Saya pernah sampaikan gini, kalau bilang anak kunci siapa bapak kunci, anak tangga siapa bapak tangga, anak bangsa siapa bapak bangsa, itulah kiasan. Kata anak Allah itu kiasan, bukan jasmani, bukan secara fisik gitu. Nah itu saya sih sampaikan. Yang dikatakan di ayat itu kalimat itu kata Allah, perkataan kata Allah dari kalimat Tuhan, dari perkataan Allah yang sifatnya apa ya, kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi ayat ini memang sudah familiar di kalangan Muslim yang sering berapologet ya atau berdebat. Tetapi kan ada banyak tafsir, bahkan mungkin multi tafsir. Tapi bagi saya ini adalah satu indikasi yang jelas memang kalau kita amati dari artinya kan. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam," kan sama.
di Alkitab juga mengatakan Maryam didatangi seorang malaikat. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan. Jelas, seorang putra bukan seorang perempuan. Yesus adalah putra Allah. Dengan kalimat kata Allah, kalimat itu perkataan lisan, dengan perkataan lisan, dengan perkataan langsung. Yang datang daripadanya hanya itu nyah besar. Nyahnya Allah, nyahnya Allah. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam. Jadi Al-Masih yang dikandung itu adalah firman yang datang kepada Maryam yang dikandung akan lahir. Maka dikatakan lagi selanjutnya seorang terkemuka di dunia. Dan di ayat siapakah dia? Dia mengatakan aku Alfa dan Omega. Aku yang awal dan akhir. Aku yang terbesar di antara yang terbesar. Kan jelas terkemuka di dunia akhirat siapa yang terkemuka? Ayat Quran mengatakan konteks ini. Kalau bukan kepada Yesus. Dan dikatakan al-muqarrabina, termasuk orang-orang dekatkan kepada Allah. Hei orang yang sudah datanglah kepadaku. Ana pauso, aku akan berikan kelegaan, kata Alkitab. Ana pauso, aku akan berikan kelegaan, keselamatan. Pak Iwan, sudah jelas banget. Ya. Ketika Pak Iwan dulu sebagai seorang preman, ya, itu tentu itu punya bukan sendiri, artinya punya kelompok atau teman di sana. Ya. Pada saat itu mereka satu kelompok dengan Pak Iwan. Ketika Pak Iwan sekarang sudah menjadi seorang Kristen atau mengenal Yesus, adakah di antara mereka salah satu yang menjadi ikut dengan Pak Iwan juga dengan mengatakan seperti itu? Ya. Ada. Jadi ketika saya di Bekasi kan waktu itu saya memang kembali ke kalangan saya mencoba setelah mengenal itu saya kembali itu kan banyak kan Ambon ya, teman-teman saya Ambon, Batak gitu kan, memang teman-teman saya kumpulan nongkrong minum gitu. Saya ketemu istri saya juga sekarang jadi istri di situ juga gitu kan, karena dia masih sekolah waktu itu, saya masih kuliah sambil nongkrong kan gitu. Nah, ketika setelah menerima dan setelah percaya dan saya bulat tekad saya menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, karena tidak jauh ya. Terminal saya itu ada Bekasi Plaza, itu ada gereja terkenal namanya Gereja Plaza, jadi Plaza zamannya Paniko, itu zamannya Betani. Nah saya tempat dipikir tempat saya minum, tempat saya ngamen. Pernah ditegur sama orang majelis, bukan majelis ya, pengerja bahasanya kalau dulunya. Saya nggak tahu gereja mainstream kan waktu itu. Mainstream mana, gereja bagaimana kan gitu. Nah saya nggak terima kan gitu. Tapi ternyata ketika itu saya ingat banget tertarik dengan satu lagu, jadi iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kalau lagu itu saya sedih, saya nangis karena dulu saya tertarik itu, walaupun saya mengamen di situ, ngobrol, makan, minum di situ di pinggiran ruko itu, ada ruko itu kan gereja gitu kan. Nah mereka lagi doa sore mungkin ya, karena gerejanya pagi, sore itu saya nongkrong itu sampai malam, bahkan mereka pulang dari habis persekutuan mungkin ya. Maka saya cepat masuk, saya mau bakar itu tempat kan, karena dengan ya kebodohan, dengan ketidakmengertian gitu. Nah saya mendengar pujian itu, lagu firman-Mu itu sampai hari ini saya tuh. Kalau ingat tidak sampai saya nangis gitu, karena lagu itu memang mengubah saya gitu, menyentuh saya gitu. Tapi proses juga langsung tiba Kristen juga. Itu masih proses lagi, masih panjang. Baru ambil keputusan dari 92 sampai ke 94, ke 95, 96 baru terima, itu juga masih proses. Saya baru benar-benar bertobat mendalami Alkitab itu ya setelah saya ikut namanya dulu ada pendapat namanya Family Altar FA. Terus saya ikut School of Ministry. Ikut lagi sekolah Prosepuneo saya ikut yang segala yang namanya berbau Kristen ya, pengen tahu gitu, karena saya tidak mau masuk Kristen hanya sekedar Kristen, hanya sekedar gereja gitu, hanya sekedar nyanyi, paduan suara bagus, lomba-lomba, pulang ngasih persembahan clear, enggak, bukan itu saya tujuannya. Karena saya tahu dulu hanya seperti itu, setelah banyak belajar teologi saya harus menjadi Kristen yang memang menjadi dampak bagi masa saya tinggal, baik di rumah, di sekolah, dimanapun saya diutus Tuhan, karena saya ini adalah dipanggil untuk menciptakan kabar baik itu. Saya tekad itu. Nah, sampai hari ini saya jiwa-jiwa puji Tuhan dimanapun saya sudah menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Salah satu kali diundang wali kota untuk sharing remaja Kristen. Sharing remaja Kristen karena ada perkumpulan remaja di sekitar desa. Saya menceritakan bagaimana toxic relationship, kehidupan hubungan yang beracun itu bukan dari sekolah, dari rumah. Karena papanya tidak jadi imam yang benar. Jadi saat ini, tidak jadi benar. Pak Iwan, saat ini
sebagai tenaga pengajar atau apa? Ya, saya sebagai kajian Islamologi di beberapa sekolah, saya akan sebutkan ya. Kalau di sini saya sebagai P3K di sekolah SMP 15 sebagai guru mengajar teknologi, informatika, komunikasi, dan juga terutama filsafat agama. Saya ngajar di 3 sekolah SMP 15 sebagai induk saya SMP 8 dan SMP 27. Oke, terima kasih Pak Iwan. Very Oke. good. Ya. Luar biasa nih Pak Iwan. Kalau Amin. saya pikir-pikir, Pak Iwan ini orang yang paling ganteng lah di preman-preman sana. Harusnya ini pemain sinetron. Kenapa terjun ke terminal? Dia pemain sinetron loh. Yang kejar tayang. Oke, ini Pak Karel tadi sempat terputus karena jaringan. Silakan Pak Karel. Monggo. Tadi ada yang mau ditanyakan. Ya, Monggo. saya kira sudah terjawab tadi, Pak. Sudah Hah? terjawab. Yang saya mau tanyakan sudah terjawab tadi, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. tanya Pak Iwan. lagi. Nggak apa-apa. Ya. Ya. Tanya lagi. Terakhir. Kalau sekarang Kasih mungkin waktu. ya, Pak Iwan. Oke. Kalau sekarang mungkin Pak Iwan ada kegiatan di gereja gitu? Ya, Di pasti. gereja, di kelas, di mana-mana dia. Ya, saya pendeta di pejabat di Bekasi. Saya bernaung di gereja GBI Senta Citra Grand. Itu yang dipegang oleh Bapak Hadrak. Gembala saya adalah Pak Naftali Untung, Sekum GBI Pusat. Jadi sampai hari ini saya masih di sana. Saya sebagai pejabat, saya sebagai pendeta di sana. Saya disuruh jadi gembala, saya nggak mau jadi gembala. Saya passionnya adalah penginjilan. Saya passionnya adalah ngajar. Jadi apapun alasan saya nggak mau jadi gembala nggak. Saya enaknya keliling-keliling, nongkrong sama anak-anak, injilin jalanan, sambil gitar-gitaran itu aja. Kalau memang kesempatan yang memang ada. Hari ini sangat full padat karena saya lagi sekolah penyetaraan untuk SPDK karena saya harus linier, ijazah STMTA saya tidak linier, tapi harus linier dengan SPDK-nya karena di UNED itu membutuhkan yang linier untuk bisa mengajar di beberapa tempat gitu. Nah, yang kedua saya kuliah itu sampai Desember selesai karena memang padat dari Senin sampai Sabtu saya kuliah malam, bahkan Sabtunya pagi, paginya ngajar sampai sore. Kadang ada kajian STT seminari, STT beberapa STT yang saya memang ngajar, bahkan ada satu komunitas orang sedang lagi tesis, lagi buat skripsi mengenai perbandingan agama. Nah, ini 12 orang ini nggak mau on air tapi off the record kita ruangan terus kita ngebahas Alkitab dan Quran buka-buka. Itu rahasia saya ber-13 sama orang orang UIN. Jadi sampai hari ini kita sedang membahas itu, saya bukan mengkristen dia, tapi dia meminta saya untuk menceritakan bagaimana kajian Islam dengan Kristen dibahas dengan ramah, dengan santun, dengan etika, dengan berbudi, tidak saling menghujat, tidak saling menjatuhkan. Kita bicara tentang fakta dan budaya. Contoh satu hal saya mengingatkan kepada Bapak Ibu ya. Contoh kita sedang paradigma yang salah tentang Natal. Natal selalu diributkan dengan yang namanya orang Majus 3 orang datang ke kandang. Padahal kandangnya bentuknya seperti kayu gitu kan, gugur. Padahal kandang itu yang sesungguhnya kalau bersejarah tuh Migdal Eder. Migdal itu menara kawanan domba, Migdal Eder. Jadi gua sebenarnya. Nah itu dari kecil, dari waktu masuk Kristen, lihat kalau Natal pastinya orang Majus 3, karena kandang persembahannya 3 kan, Mazmur, Kemenyan. Padahal bukan seperti itu. Terus Yesus datang orang Majus datang ke kandang itu umur berapa? Kira-kira sudah di rumah, kurang lebih umur 2 tahun. Nah ini saya meluruskan itu kepada anak-anak saya karena sudah tertanam, sudah terbentuk, sudah diceritakan lewat drama, ya seperti itu. Nah ini ya fakta sejarah harus kita ubah untuk memahami anak-anak yang sebenarnya. Bukan kandang para yang bilang tadi budaya barat, tapi sebenarnya Migdal Eder. Migdal itu mana kawanan domba. Dua bentuknya. Disitulah domba-domba pilihan. Pada saat perayaan Yom Kippur, itulah domba pilihan itu dipersembahkan. Yang penggenapannya dari Yesus sendiri. Seperti itu. Maaf, bukan menggurui, tapi itulah yang memang yang saya terima. Saya pelajari lebih dalam. Gitu. Terima kasih Pak Iwan Setiawan ya. Rasanya waktu ini nggak cukup untuk Pak Iwan karena masih banyak yang harus diceritakan dan kita semua kepingin dengar. Nanti saya akan undang lagi sesi kedua jika Pak Iwan berkenan. Jika Pak Iwan berkenan, saya yakin masih banyak ada sesuatu yang mau disampaikan, tapi masih banyak nggak ada waktunya nggak sampai ya.
Jadi terima kasih Pak Iwan. Jadi yang saya mau tangkap ya, hari ini saya mau ambil apa, kalau saya boleh closing statement ya. Pak Iwan kan bergaul segala macam, ya toh, segala macam pergaulan. Ya, ini bintang film sinetron. Kenapa terlalu cakep ini Pak Iwan ini. Ya, oke. Jadi poinnya yang saya tangkap di poin ini adalah saya ambil kita harus bijak ya untuk bergaul. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Malang. Sial maksudnya ya. Sangat penting untuk memilih teman dengan bijak. Bergaul dengan komunitas yang benar. Komunitas yang tepat. Sehingga kita bisa besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Masih ada yang ingat ayatnya di mana? Oke, Amsal 27 ayat 17 ya. Orang-orang yang kita pilih ya untuk bergaul akan selalu mempengaruhi keputusan dan pandangan kita terhadap kehidupan kita selanjutnya. Karena pilihan selalu mempengaruhi kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata apa? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk apa? Merusakkan kebiasaan yang baik loh. Firman Tuhan loh. Jadi hati-hati kalau kita bergaul ya. Ya, dengar baik-baik. Perhatikan saya ke depan ya. Let's hang out with people who make us wise. So that we do the will of God and have an impact on the city and nation. Mari bergaul dengan orang-orang yang membuat kita menjadi bijak. Sehingga kita melakukan kehendak Tuhan. Dan ini penting ini. Kenapa? Berdampak bagi kota dan bangsa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Monggo silakan Pak Karel bisa tolong saya masuk ke sesi ketiga. Terima kasih Amin. Pak Iwan ya. Luar biasa Pak Iwan. Saya masih ada waktu ke depan lagi. Kita masih bisa ketemu lagi Pak Iwan ya. Sesi Sayangnya kedua, ini Pak. waktu yang menjelaskan kita ya. Mungkin teman-teman yang lain ada punya keperluan. Oke. Saya kira Pak Iwan tidak keberatan kalau kita masih terus ikuti Zoom ini ya. Atau ada kegiatan lain Pak Iwan? Iya, masih bisa. Tadi dipanggil ada rapat katanya. Bisa setengah jam lagi Pak. Pak Iwan ini 24 Tadi jam jam kurang 4. nih. Sebenarnya tadinya jam 4, ternyata ada rapat buat hari bahasa atau bulan bahasa. Oh ya, oke. Kita akan masuk dalam sesi berikut.